Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya jualah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, dan banyak lagi nikmat Allah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya, doa keselamatan mari pulalah kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita diantaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sekilas sedikit ilmu tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Di dalam Al-Quran ini disebut dengan ayat mutasyabihat, yang maksudnya adalah bahwa Alif Lam Mim itu yang mengetahui artinya hanya Allah saja, dan oleh para ulama banyak yang menafsirkan ayat ini dari segi huruf-hurufnya. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabu. Kitab ini maksudnya adalah Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya dijelaskan apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang direzekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah adalah, yang pertama adalah orang itu beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib artinya meyakini sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita dengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan anggota tubuh kita, tetapi hanya bisa diterima dengan iman atau keyakinan semata-mata karena ketundukan kita kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu akan berbeda dengan melaksanakan sholat.
Melaksanakan sholat itu seperti yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kita mulai dengan niat, takbiratul ihram, kita bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian yang terakhir ditutup dengan salam. Itu artinya kita melaksanakan sholat. Tetapi jauh dari melaksanakan sholat, bahwa orang yang bertakwa itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi dia juga mendirikan sholat. Bagaimana tanda orang yang mendirikan sholat? Nah, orang yang mendirikan sholat itu artinya bahwa amalan yang dilakukan atau gerakan ucapan yang kita lakukan ketika sholat itu berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam sholat itu kita melaksanakan sujud, kita melaksanakan gerakan ruku, artinya anggota tubuh kita yang paling kita hargai dan letaknya harga manusia itu adanya di kepala, karena bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan misalnya, itu perbedaan kita itu adanya di kepala, yaitu otak kita, akal kita yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Nah, pada waktu sholat, kepala yang kita hargai, kepala yang kita hormati ini kita letakkan sejajar dengan kaki. Ketika kita sujud, kita letakkan kepala ini di lantai sejajar dengan kaki kita. Artinya bahwa ketika sholat itu kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang bersifat rendah hati. Maka orang yang mendirikan sholat, di luar sholatnya dia akan memiliki sifat yang namanya rendah hati, jauh dari yang namanya takabur atau sombong. Itu namanya mendirikan sholat. Bisa juga orang yang mendirikan sholat itu dalam kesehariannya dia berperilaku jujur. Mengapa? Ketika sholat kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan perintah yang dilakukan, yang diperintahkan kepada kita. Mau kita itu sholatnya berjamaah, dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, kita itu melaksanakan sholat yang 2 rakaat tetap kita bayarkan 2 rakaat, yang 4 rakaat tetap kita laksanakan 4 rakaat, yang 3 rakaat kita laksanakan 3 rakaat. Kita tidak pernah mengubah, ya, artinya kita itu bersikap bohong di dalam pelaksanaan jumlah rakaat kita di dalam sholat. Nah, bagi orang yang mendirikan sholat, maka di luar sholatnya itu dia akan memiliki yang namanya perilaku jujur. Mengapa? Karena ketika sholat dia sudah melatih dirinya untuk berperilaku jujur. Dan banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita melaksanakan sholat. Maka orang yang bertakwa tadi artinya orang yang mendirikan sholat, bahwa perilaku di luar sholat itu mencerminkan bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Dia akan bersifat jujur, dia akan bersifat rendah hati. Itu diantara perilaku orang yang mendirikan sholat. Jadi ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah dia itu memiliki beriman dengan yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ciri yang ketiga, yaitu dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kita ini hidup ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Lalu kemudian kita memiliki harta benda, memiliki banyak kekayaan. Itu semua merupakan anugerah dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu,
untuk menyucikan harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, salah satu caranya adalah dengan menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah. Di dalam surah lain Allah jelaskan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah itu ibaratkan dia menanam sebuah biji, yang dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai akan berbuah 100 biji. Itu artinya ketika kita menafkahkan satu kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan 700 kebaikan. Bahkan Allah masih menjanjikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu masih menjanjikan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Jadi oleh karena itu, mari kita latih diri kita sejak sekarang ini, bahkan sejak dini kita melatih diri kita untuk rajin-rajin memberi, karena tidak akan ada orang yang kaya karena pelit, dan tidak juga ada orang yang miskin karena rajin memberi. Baiklah, untuk sementara sampai di sini pembahasan kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, orang yang beriman dengan yang ghaib. Yang kedua, dia alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga adalah menafkahkan sebagian dari harta yang dia miliki. Kemudian yang keempat adalah tentang orang yang beriman kepada alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang beriman kepada apa yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran. Artinya tanda orang yang bertakwa yang keempat itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika ala hudam mir rabbihim, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa, inilah mereka itu semua atas hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, mendapat petunjuk dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita di antaranya. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menyampaikan ini untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.